Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, utamanya jajaran yayasan dan takmir Masjid Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat dan izin Allah. Kita semuanya, subhanallah, dengan memiliki kesadaran dan diberi kemampuan, kemauan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik pagi ini, salat subuh berjamaah di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan kita adalah hamba-hamba Allah yang ditetapkan calon-calon penduduk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pagi hari ini adalah menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi, ada hadis itu hadis nabawi, langsung redaksinya maknanya dari Rasulullah. Sementara kalau hadis qudsi itu maknanya itu dari Allah, tapi yang membahasakan Rasulullah. Itu An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari, Allah meridhoinya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-Rabbi, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah. Nah, hadis qudsi itu biasanya dengan kata-kata yaqulullah, Allah berfirman. Ya ibadi, ini firman Allah dalam hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku itu mengharamkan zulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diri saya. Jadi Allah menyatakan, saya mengharamkan diri saya untuk berbuat zalim. Jadi Allah yang menghukumi dirinya tidak akan pernah berlaku terhadap hambanya, tidak pernah berlaku zalim. Nah, makna zalim itu macam-macam. Zalim dalam arti meletakkan sesuatu pada yang tidak pada tempatnya. Kopia tempatnya di kepala, lalu kalau diletakkan di kaki itu zalim. Sandal itu di kaki lalu diletakkan di, itu juga zalim. Zalim yang sering kita artikan dan kita pahami sering itu adalah berbuat aniaya. Lawannya berbuat yang terbaik. Nah, kata lain, zalim itu adalah lawan daripada adil. Nah, Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, maka Allah tidak pernah zalim. Sementara manusia itu sering zalim, walaupun kadang-kadang dirinya merasa tidak zalim. Makanya kita diajarkan doa itu
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku juga menetapkan di antara kamu semua, wahai hambaku, hambaku, menetapkan di antara kamu semua keharaman berbuat zalim. Fala tadzalamu, maka jangan sampai di antara kalian saling melakukan kezaliman, saling membalas kezaliman, saling berbuat aniaya. Hadirin yang dirahmati Allah, hal itu sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah di surat Yunus ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Shadaqallahul azim. Innallaha sak temene Gusti Allah la yadhlimu iku ora bakal zalim annasa marang menungso syai'a, sedikit pun tidak pernah melakukan zalim. Niki rada Jawa-Jawa titik mboten napa-napa ta niki. Kin koyo pondokan, pondok apa iki? Pondok Raudhatul Jannah. Perumahan apa nih? Perumahan apa? Wisma. Pondok sing pondok Wisma Permai ngene gak apa-apa. Soalnya saat ini karena pondok tapi katik ngaji. Pondok Jati, Pondok Nirwana, Pondok Cegu, kadang Pondok Wage barang itu. Nah iki pondok kene ono ngajine, katik pondok tapi ngaji akeh ngajine. Nah, sak temene Gusti Allah iku ora bakal zalim marang menungso syai'an, suwiji-wiji, sak titik sedikit aja ndak. Tapi walakinan nasa, tapi teman-teman menungso iku anfuzahum marang awake dhewe yadzlimuna padha berbuat zalim. Jadi gampangannya, kalau Allah itu mendatangkan sakit pada manusia, hakikatnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia itu. Tapi manusia itu sendiri yang zalim terhadap dirinya sehingga dia sakit. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Jika kamu menerima suatu kenikmatan dan kebaikan, akuilah itu semuanya datangnya dari Allah. Aja rumangsa teko awakmu dhewe. Terus wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, termasuk loro, termasuk ganti duit, barang niku nggih Pak nggih. Ganti duit itu keburukan paling besar ya, terutama bagi ibu-ibu itu. Loro atau apalah. Itu hendaklah wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, famin nafsik, akui itu semua karena kamu sendiri. Ya contohnya ya loro, enggak boleh terus ya Allah aku iki lho apa didadekno loro karo Gusti Allah iku. Maka akui itu sakit itu karena kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu mungkin tidak begitu peduli dengan persoalan pola makan. Nggih. Terus kalau makan kadang-kadang kadung enak, berlebihan dan seterusnya. Sehingga dinyatakan di Al-Qur'an kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Nah, kita sering tidak mengontrol itu. Mulane kakean mangan ya loro, kurang mangan ya loro.
maka yang sedang-sedang saja, dan itu diajarkan Rasulullah. Maka ketika ada orang itu sakit, sebetulnya karena ulah dirinya, bukan karena Allah mendolimi manusia. Itu oke. Allah tidak akan sedikitpun berbuat zalim kepada manusia, sebagaimana Allah memerintahkan dan menetapkan supaya manusia antara satu dengan yang lain jangan saling mendolimi, jangan saling menyakiti, kecuali sakit-sakit karena memang itu bagian daripada proses kehidupan. Contoh, kalau istri itu melahirkan itu kan sakit nih. Yang menyebabkan siapa itu? Suaminya ya. Iya, betul. Nah, ketika itu bukan berarti suami itu zalim wong lanang iku. Gara-gara wong lanang akhirnya wong wedok lara kabeh iku nek nglairno. Nggih, napa mboten? Nah, itulah bagian dari pengorbanan apa? Pengorbanan istri dalam menjalani kehidupan bersama. Lalu pengorbanan suami itu di mana? Pengorbanan suami jangan sampai mendolimi istri. Pengorbanannya suami itu adalah bekerja sekerja-kerjanya, sehasil-hasilnya, lalu hasil itu dibrekno nang sing wedok. Sebagai apa? Menutupi apa tadi itu? Untuk menutupi ya apa tadi? Kesengsaraan yang dialami oleh istri gara-gara suami. Makanya itu sampai ada rumah sakit di Malaysia itu, rumah sakit bersalin, di Indonesia di sana rumah sakit korban kedoliman suami. Rumah sakit korban apa? Korbannya lelaki itu. Nah, jadi saling memberi itu harus menutup begitu. Makanya seperti kasus yang terjadi di Mojokerto, Jombang kemarin itu, istri itu sudah banyak tercurah untuk kepentingan anak, lah sing lanang nyambut gawe duwi gawe judi online, gak dikekno bojone, sing wedok gak kuat, akhirnya sing lanang di ngobong. Kon yo. Padahal suami istri mestinya saling menyayangi, saling membahagiakan. Tapi di sini malah suami istri saling menyakiti, saling mendolimi. Terlalu, betul? Ya mungkin saking gak kuat ini. Tapi ya itu yo melampaui batas sampai membakar suami itu tadi. Sebagaimana kemungkinan juga kadang-kadang suami yang mendolimi istri. Betul Pak? Ada itu. Rabi oleh baru nikah baru dapat 50 hari, itu istrinya sudah disakiti, bahkan bukan hanya disakiti, dibunuh Pak. Padahal waktu pacaran, apapun yang terjadi, engkaulah kasih sayangku, engkaulah cintaku, hidupku hanya satu, ingin membahagiakan dirimu, tak rela sedikit pun jika air mata menetes dari matamu itu. Kenapa? Karena aku hanyalah dirimu bahagia dan tersenyum, jangan sampai sedikit pun engkau menangis. Meyakinkan. Barang dadi bojo gak cocok apa? Allah. Nah, tidak boleh mendolimi sesama manusia, apalagi tidak boleh mendolimi sesama keluarga. Tidak boleh, bahkan tidak boleh mendolimi diri sendiri. Lah mendolimi diri sendiri itu ya apa? Mencakar-cakari dirinya. Mendolimi diri itu adalah tadi itu, melakukan sesuatu yang melampaui batas sehingga dirinya sendiri sakit. Itu mendolimi diri sendiri. Makan berlebihan itu. Apalagi mendolimi diri sendiri itu termasuk melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Nah, masuk neraka itu jangan dipahami Allah itu zalim yo, menungso kok dilebokno nang neraka. Mestine yo nduk swarga kabeh ngono lho. Nek dijamin ngono kabeh menungso akhirnya apa? Dikongkon apik, wis gak usah urusan, sing penting pokoke nek akhirat mlebu swarga. Gak ono gelem apik akhirnya sak enake dhewe. Sehingga cita-citanya itu ketika masih anak-anak sangat dimanja, ketika muda foya-foya, tua kaya, mati masuk
Ajarane sapa niku? Pun pertama hadis tentang haramnya berbuat zalim terhadap diri, haramnya berbuat zalim kepada siapapun, sebagaimana Allah telah mencontohkan diri Allah tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya. Ya ibadi, selanjutnya, hei kaulaku itu ya hambaku, kullukum dhallun, sakabeh sira kabeh, semuanya kamu itu dhalun, asale ngono sesat, illa man hadaituhu, kecuali wong iku nek tak kei hidayah. Maka hidayah itu bagian daripada prerogatif Allah. Cuman hidayah itu bisa dilewatkan perantaranya melalui makhluk Allah, diantaranya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan, yang diutus untuk mengajak manusia supaya mendapatkan hidayah itu beriman kepada Allah. Ada salah satu ayat yang juga sering kita dengar dan kita baca, bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Laqad ja'akum, teman-teman wis teka marang sira kabeh, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, yang mana utusan itu adalah seperti kamu semuanya, sesama manusia, dari kelompok kamu semuanya, tidak dari jin dan tidak dari malaikat. Punya sifat azizun alaihi ma'anittum, ia sangat merasa susah, ia sedih, berat, ma'anittum, atas penderitaan yang menimpa kamu. Rasulullah sedih dan susah apabila umatnya itu ditimpa kesengsaraan. Kenapa kok begitu? Karena saking cintanya Rasul kepada umat. Maka cinta itu diantaranya ditandai merasakan apa yang dirasakan yang dicintai. Suami cinta kepada istri, maka ketika istri sakit, suami ikut merasa susah dan sedih. Tapi kalau istrinya sakit malah guyang-guyu, bahkan mati yo bisa ngono. Nah, itu berarti wis gak cinta, ada rasa. Sebagaimana bahagianya istri juga bahagianya suami, itu bagian daripada cinta. Karenanya itu suami sudah luar biasa maknanya. Masih ingat Bu, ibu-ibu? Suami itu menggambarkan cinta. Seorang laki-laki, suami selalu usaha akan membahagiakan istri. Understand? Membahagiakan siapa? Istri. Itulah mulianya seorang laki-laki. Mulianya itu seberapa suami membahagiakan istri. Nah, istrinya siapa? Istri ini tetangga. Ya zalim itu. Ya istrinya sendiri, alhamdulillah. Nah, dalam perjalanan rumah tangga, suami yang cerdas tahu kira-kira dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, istri paling bahagia itu dibahagiakan dengan apa? Cuan. Betul ya? Disitulah sedekah terbesar itu adalah sedekahnya suami kepada istri.
Nafkah seorang suami diberikan istri itu adalah sedekah terbesar. Mulane Pak, suami itu supaya membahagiakan istri, jangan sampai menyakiti istri. Sebagaimana istri juga punya kewajiban untuk membahagiakan suami, maka istri solihah tujuannya ridho ilahi. Understand? Ridhonya Allah ada di mana? Di ibadah wajibnya istri, sholatnya, puasa wajibnya, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Lalu gimana keridhaan Allah? Diridhokan, diletakkan pada suami. Maka istri yang sholihah senantiasa berupaya mendapatkan ridho suami. Ojo ridho dirinya sendiri. Oi. Termasuk ketika istri itu memasakkan suami, itu mencoba apa yang menjadikan suami itu ridho. Lalu maka perlu, Mas sampean pagi ini dimasak nopo, disiap nopo, sampean sing ridho opo. Ya. Itu. Tapi kan ada, pokoknya terserah si istri ketika dimasakkan lalu suami, lah kok ngene Dik. Pokoknya dipangan gak kakean cangkem. Oh, iki berarti apa? Ketika itu istri melihat ridho dirinya, bukan suami. Halo. Tapi insya Allah jamaah Radul Jannah kau ndak sing ngono iku. Mencari ridho suami. Lah dalam perjalanan rumah tangga, suami itu paling bahagia dan paling ridho diberi apa? Oh, iku lho. Penting. Halo. Aduh. Tahu ya? Maka pusat keridhaan Allah itu diletakkan pada suami. Nah, suami paling ridho itu di tempat tidur. Understand? Betul salah Pak? Paling ngamukan wong lanang nduk urusan iku nek gak dituruti. Oke, balik. Cinta itu merasakan. Nah, Rasulullah itu merasakan sedih apabila umatnya sengsara. Tapi yang paling membuat Rasul sedih adalah apabila umatnya sengsara masuk neraka, tidak beriman. Maka Rasul berupaya supaya umatnya selamat dari kesengsaraan neraka itu dengan cara Rasul berdakwah. Harisun alaikum bil mu'minina, maka Rasul itu sangat-sangat mendambakan dan menginginkan kamu semuanya itu menjadi orang-orang yang beriman. Maka aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita cinta kepada seseorang itu melihatnya bukan hanya aspek lahirianya itu, termasuk kepada istri juga begitu. Kenapa? Suami sangat sedih kalau istrinya tidak sholat, tidak mau puasa, lu gitu. Ini urusannya bukan fisik, tapi ini urusannya akhirat. Sebagaimana kemungkinan istri juga sangat sedih kalau persoalan dikasih belanja yang kurang, aku masih bisa tahan. Tapi kalau sekiranya suami tidak melakukan sholat, itu yang paling aku buat sedih. Kenapa? Karena nggak akan ketemu di akhirat. Ngono lho Bu. Halo. Gini badan. Nah itu. Nah Rasulullah itu dimensinya apa? Cinta kepada umat itu dimensi lahiriah dan batinnya, dimensi dunia dan akhirat. Tapi fokusnya lebih utama adalah pada akhirat. Kenapa? Karena kesengsaraan yang menimpa umatnya itu yang paling sengsara adalah sengsara masuk neraka. Nah, bagaimana supaya tidak masuk neraka? Maka Rasul mengajarkan keimanan. Jadi misi Rasulullah utama adalah misi apa? Misi cinta dalam bentuk misi keimanan. Dalam berdakwah Rasulullah mengajak orang beriman itu diberi sifat utama. Nggih, berdakwah nggih. Raufun. Rasulullah itu punya sifat dalam berdakwah. Rauf itu apa? Lembut, sopan, santun. Tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar, keras, atau menyakiti, apalagi sampai memperolok. Tidak pernah.
santun, tidak tidak pernah merasa paling benar sendiri. Ketika tahu di antara sesuatu itu yang tidak pernah disampaikan, kok dilakukan sahabat, Rasul nggak langsung menyatakan sesat kamu, bid'ah kamu, enggak, tapi tanya dulu. Nggih, klarifikasi. Siapa tadi ya saya dengar kok baca seperti ini? Aku tidak pernah mengajarkan tapi kok baca seperti ini. Yaitu apa? Ketika ada seorang sahabat itu baca Sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubaraka, itu sendiri. Takut dimarahi. Lalu Rasul itu, saya itu menyaksikan 40 malaikat berebut untuk melaporkan itu kepada Allah. Baru orang itu merasa berani, saya ya Rasulullah, gitu. Santun Rasulullah itu sangat-sangat menjaga perasaan orang yang didakwai itu. Tidak langsung dituding, sesat kamu, zalim kamu, neraka, enggak. Raufun, santun. Seperti ketika ada pengaduan seorang sahabat yang lain, biasanya kan ada sahabat itu yang suka mengamati gitu loh. Abu Bakar itu punya kebiasaan sholat witir sebelum tidur. Lalu mengamati sahabat yang lain, kalau Umar itu sholat malamnya itu setelah tidur. Itu gimana kok beda dua sahabat aja? Nggih, maka disampaikan kepada Rasulullah. Ini gimana ya Rasul? Kok ada dua sahabat seperti ini? Kok bisa beda dalam melaksanakan ibadah sunnah malamnya itu? Rasul tidak langsung memvonis, tapi tanya dulu. Oke, panjenengan ya Abu Bakar itu sapa? Mertua ya. Wahai ayanda Abu Bakar, panjenengan napa kok mesti salat dulu sebelum tidur? Sesuai dengan sabda panjenengan ya Rasul, jangan engkau tidur istirahat sebelum salat minimal 1 rakaat salat witir. Maka dengan itu terhitung kamu melakukan qiyamul lail minimal 1 rakaat sebelum tidur. Itu dilaksanakan sesuai dengan sabda Rasulullah. Itulah ya Rasul yang menjadi landasan saya melakukan sholat sebelum tidur. Kemudian jenengan Umar, itu ya mertua nggih. Sinten putrine Umar sing dinikahi Rasulullah? Hafsah. Niku rondo napa perawan? Rondo nggih. Kan restinine Rasulullah kan rondo-rondo nggih. Yang perawan sinten? Aisyah. Rondo ya niku. Cuman ya nom 20 wis rondo. Soale wong biyen niku umur 15-an, umur 13 iku wis nikah. Nduk kene ya perkawinan deni itu kalau itu. Pernikahan dini. Nah, zaman Rasulullah ya pokoknya sudah balik, sudah menikah. Nah, Hafsah. Nah, matur sama Mbah. Nah, jenengan Mbah nopo kok mesti tidur dulu? Iya Rasul, saya ingat apa yang panjenengan dawuhkan. Loh, ada pertimbangan sendiri ya. Nopo? Afdolus sholawati ba'dal faridati. Semulia-mulia salat setelah salat fardu adalah as-sholatu fi jawfil, salat yang dilakukan setelah tengah malam. Lah kula niku kepingin salat sunnah kula niku supaya mulya kaya wajib, itu salat sunnah saya lakukan setelah tidur dulu. Semuanya kan punya alasan. Maka Rasul mengomentari, Abu Bakar itu orangnya sangat hati-hati, khawatir nanti kebablasan, maka sholat dulu sebelum baru tidur. Jenengan apa Pak? Ngingoten nggih? Atau tidur dulu nggak bangun-bangun? Sementara yang Abu Bakar yang Umar itu orangnya sangat tegas, yakin, mantap, tidur dulu baru sholat. Semuanya ada alasannya. Di situ loh Rasul mengajarkan kita bagaimana menyikapi perbedaan.
enggak langsung divonis begitu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, Rasulullah itu sangat santun dalam berdakwah. Kenapa semuanya itu? Karena cintanya kepada umat, rahimun. Nah, itu. Tapi dengan cara-cara seperti itu pun Rasul tidak menjadi jaminan datangnya hidayah. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah itu Allah. Nah, Rasulullah hanya sebagai apa? Penyebab atau sebagai sarana untuk datangnya hidayah itu. Dengan begitu aja nggak dijamin orang apa mendapatkan hidayah kok. Apalagi dengan dakwah yang cara apa? Duding-duding terus apa? Membita-bitakan terus mengharam-haramkan, menerakan-terakakan itu, tambah gak karu-karuan itu. Gini badan. Rasulullah itu kan diberi mukjizat yang luar biasa. Tapi sebetulnya ada yang mengalahkan mukjizat-mukjizat luar biasa itu apa? Pada apanya itu? Pada kasih sayangnya. Nabi-nabi sebelumnya kan juga diberi hidayah. Apa diberi apa? Mukjizat, kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Nggih. Nah, Rasulullah itu sesungguhnya mukjizatnya itu apa? Pada akhlaknya. Sehingga umatnya itu jarang, kecuali orang-orang kafir aja, umatnya itu jarang yang minta bukti mukjizat dari Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul sendiri itu adalah mukjizat. Apa letak mukjizatnya? Di akhlaknya. Akhlaknya itu Rasulullah itu mukjizat sebenarnya. Makanya Allah menyatakan apa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya kamu berdakwah itu dengan apa? Faddan ghalidhal qalbi, dengan hati yang keras, kasar, iya gitu ya, beringas, menyampaikan sesuatu itu dengan tidak ada kata-kata yang kontrol, merasa paling benar sendiri, ya, mereka diperlakukan dengan kasar, lam faddu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Punya mukjizat apapun, tapi kalau kamu itu tidak kasih sayang, mereka akan lari. Karena itu di ayat ini tadi, di surat At-Taubah ayat 128 itu, raufun ditambah dengan rahimun. Apa itu? Sangat sayang dan cinta kepada umatnya. Jamaah, rauf itu asma Allah. Rauf itu asma Allah. Tapi di ayat ini Allah yang punya asmaul husna ar-rauf tadi itu menyematkan dalam diri Rasulullah. Allah sendiri yang menentukan. Kita kan nggak boleh Pak pakai nama saya ar-rauf, haram. Nama saya ar-razzaq, haram. Nama saya ar-rahim, haram. Kenapa? Karena itu Allah. Tapi Allah yang memiliki asma ini menyematkan asma'nya itu dalam diri Rasulullah. Raufun itu Rasulullah di sini, bukan Allah. Di Al-Quran diulang ada 13 kali kalimat raufun itu. Kalau yang rahim itu diulang di Al-Quran 115 kali. 115 kali. Dari 115 itu 114 itu kembali kepada Allah. Allah. Satu-satunya adalah yang satu itu adalah Rasulullah yang tercantum di surat At-Taubah ayat 128 tadi itu raufun rahimun. Maka berarti Rasulullah itu adalah percikan daripada rahmat Allah yang tak terukur, itu dilewatkan Rasulullah untuk makhluknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Loh, sudah seperti itu Rasulullah dalam berdakwah, tapi itu juga bukan jaminan orang mendapatkan hidayah. Karena apa? Yang memberi hidayah itu hanya Allah. Rasul sebagai perantara, termasuk pamannya sendiri itu tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah. Nah gitu. Kenapa? Karena hatinya tidak dibuka juga. Abu Thalib siapa itu? Ya Abu Thalib ya pamannya itu. Sehingga Rasul sempat menangis. Karena apa? Karena pamannya yang selama ini mengayominya tadi itu wafat dalam keadaan tidak beriman. Innaka la tahdi man ahdah. Nah, itu
di hadis ini, sesungguhnya kalian semuanya itu pada dasarnya sesat kecuali jika aku memberi hidayah kepada kamu. Fastashhaduni, maka bersaksilah kamu untukku, ahdikum, kamu saya beri hidayah, ya. Saya beri hidayah. Mohon petunjuk kepada Allah, terus mohon hidayah. Sehingga kita ini diwajibkan untuk mohon hidayah dari Allah itu selama sehari semalam minimal 17 kali. Apa itu? Mohon petunjuk itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan. Maknanya adalah supaya tidak musyrik, supaya tidak kafir, maka mendapatkan hidayah keimanan. Tapi ada makna hidayah berikutnya adalah bimbinglah hati kami untuk memiliki kesadaran yang baik itu aku lakukan dan kesadaran yang buruk aku tinggalkan. Sebab kalau tidak mendapatkan bimbingan itu ya akhirnya sudah tahu itu salah, tapi kadang-kadang ditabrak. Sudah tahu itu baik, tapi kadang-kadang enggak Nah, itu maksudnya hidayah dalam arti apa? Bimbingan. Berarti apa? Bimbinglah hati kami ini ya Allah untuk senantiasa melakukan yang terbaik menurut panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Terus Allah berikutnya mengajarkan kita melalui ayat ini, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya mereka-mereka yang telah kau beri nikmat ya, termasuk hidayah, termasuk keimanan, termasuk kesadaran melakukan. Kenapa kok siratal ladzina? Itu berarti kita diajarkan, kita semuanya ini tidak bisa lepas dari pendahulu. Makanya kita itu tidak bisa lepas daripada guru dan ulama-ulama yang dulunya. Sehingga kita nggak bisa potong kompas itu. Kita hanya ikut, kadang-kadang kan begitu. Kamu mau ikut ulama apa ikut Nabi? Halo, kan gitu dah. Kamu ikut pendapatnya ulama apa pendapatnya Nabi, kan kadang-kadang gitu. Walah. Sehingga apa perlu orang itu bermadzhab? Nggak usah. Yang penting kita ikut Al-Quran. Yang penting kita ikut Rasul. Lah kita tahunya sesuatu itu kan juga tidak langsung kepada Al-Quran, tapi ya dari para ulama yang menafsirkan Al-Quran dan hadis. Maka terus di situ makanya siratal ladzina an'amta alaihim. Baik kita apa? Tidak sombong, merasa paling dekat dengan Rasul, paling dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena kita nggak tahu, nggak menangi Nabi ya. Tahunya ya dari guru-guru ini, dari ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Oke, jadi kita tidak boleh mempertentangkan antara ulama dengan Al-Quran dan Nabi, nggak boleh. Kemudian berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum jai'un, semua kamu itu dalam keadaan lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Ya kalau Allah tidak memberikan makanan, ya maka tentu Allah memberikan makanan tidak langsung Allah menurunkan makanan itu, tapi dilewatkan apa makhluk-makhluknya, lewat tanaman-tanaman, lewat apa orang yang menanam, lewat semuanya itu prosesnya semuanya. Ya hakikatnya itu dari Allah, tapi dilewatkan apa makhluk-makhluk Allah makanan itu. Makhluk Allah sendiri itu kalau tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menjadi perantara untuk datangnya makanannya nggak bisa. Petani mamanya. Lah kalau petaninya nggak punya tanah dari mana? Terus kalau sudah punya tanah terus nggak punya bibit gimana? Kalau sudah punya bibit terus ditanam, kan yang menjadikan tanaman itu berbuah kan bukan petaninya tapi Allah. Semuanya terkait. Karena itu Allah itu sering menggunakan kata-kata nahnu, kami. Kenapa? Karena Allah senantiasa menyertakan hambanya, makhluknya untuk bagaimana berproses dalam kehidupan itu. Ya, seperti hidayah tadi itu dilewatkan perantaranya melalui Rasulullah melalui malaikat terus begitu terusnya gitu.
Kamu semuanya itu lapar kecuali jika aku memberi makanan. Fastat'imuni, maka mintalah kamu makanan kepada aku. Dongo. Lalu dari doa itu Allah menghantarkan kita untuk dipertemukan dia dengan siapa yang di situ mungkin kita dapat makanan atau dapat pekerjaan. Dongo. Karena itu kita harus punya kartu spesial dengan Allah, namanya kartu Indosat, Pak. Apa maneh no kartu Indosat itu? Kenapa? Supaya minta kepada Allah. Indosat itu, Pak, indahnya doa saat tahajud. Lalu ya bahasanya kan apa? Engkau berikanlah rizki kepadaku, rizkon yang luas. Iya kan begitu. Itu semua bagian daripada kartu Indosat. Betul? Kalian semuanya tidak bisa makan kecuali jika aku yang memakan, maka mintalah kamu makan kepada aku. Ya ibadi, wis sak tambahan siji aja. Ya ibadi kullukum arin, kalian semuanya itu sebagai hambaku. Intinya adalah arin. Arin itu apa? Tidak berpakaian, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali mereka-mereka yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kamu pakaian kepada aku dan aku yang memberikan pakaian itu. Tapi ini tentu tidak diartikan dalam arti terus didatangkan, Allah mendatangkan pakaian langsung begitu, terus yang asalnya kita telanjang terus dipakai itu enggak. Tapi apa? Semuanya itu melalui proses. Jadi itu loh, makanya minta rezeki itu nanti umum, maksudnya rezeki untuk makan, rezeki untuk pakaian dan seterusnya. Dilewatkan nanti siapa saja, termasuk istri, nanti rezekinya bisa dilewatkan suami. Nah, suami dapat rezeki yang itu juga karena perantara ada istri, doanya istri. Alhamdulillah, jadi kerjasama. Makanya doanya istri itu lebih didengar oleh Allah daripada doanya suami. Mulane istri itu sing banyak-banyak ndongakno wong lanang. Ojo mencureng ae mbek wong lanang. Dongane sing apik ngono. Wah, itu baru doa istri satu ya Ustaz ya. Lah kalau istrinya dua tambah mandi yo. Iya cobaan. Oke, jadi kita terus semuanya memahami sesuatu itu enggak langsung langsung verbal, langsung letterlek, mintalah kamu makan kepada Allah, mintalah kamu. Tapi tentu semuanya melalui bahasa rizki tadi itu, lalu rizki dilewatkan kepada makhluk-makhluknya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih panjang hadis ini dari nasihat yang pertama, panjang karena masih separuh lebih. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Mudah-mudahan penuh berkah. Monggo sadurunge salat isyraq barangkali ada 1-2 yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang akhlak. Tentang Akhlak. ini. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, seutama-utamanya akhlak seorang mukmin adalah memberi maaf. Betul Pak? Nggih. Salah satu di antara sifat sifat Allah itu sendiri adalah pemberi maaf. Ghafurun nggih Allah. Afuun pemaaf. Maka hamba Allah yang baik adalah hamba yang bisa meniru sifat-sifat Allah tadi, gampang memberi maaf dan ampun. Maka ada orang kok seperti itu juga termasuk orang-orang yang terbaik. Memang kadang-kadang bahasa terbaik itu kan banyak hal berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti khairun nas amfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Dari sisi itu, sebaik-baik itu barangkali ditujukan kepada orang yang mungkin suka disakiti terus memberi maaf gitu loh. Maka sebaik-baik orang adalah yang gampang memberi maaf. Bagi orang yang tidak pernah bersedekah, sebaik-baik orang adalah orang yang senang bersedekah. Kan begitu semuanya menjadi baik Pak nggih. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan terkait dengan doa Pak.
Jadi disebutkan kewajiban seorang istri, suami itu memberikan nafkah sepenuhnya kepada istri. Ya, Dan keluarga. memberikan nafkah. Nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istri dan keluarga. Tetapi seorang suami itu juga punya kewajiban terhadap ibunya dan juga kepada saudarinya, saudara perempuan maksudnya, dalam hal kewajiban nafkah dan sebagainya. Apakah suami ini nafkahnya itu diberikan sepenuhnya kepada istri dan keluarganya, ataukah disisihkan kepada ibunya dan juga saudara-saudarinya? Karena ini juga sebuah kewajiban. Sementara ini yang berkembang ada pemahaman nafkah suami adalah nafkah istri. Nafkah istri ya nafkahnya istri. Nah, ini. Jadi ini perlu ada pemahaman apakah nafkah suami itu diberikan sepenuhnya kepada istri dan keluarganya ataukah disisihkan. Sebab dan juga kemampuan seorang suami berbeda-beda. Apakah itu tidak semua? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, jadi gini, ada istilahnya itu prioritas-prioritas. Jadi prioritas-prioritas dalam tataran kehidupan sosial itu, ya tataran kehidupan sosial itu bahwa ketika sudah berkeluarga, kewajiban utama suami itu memberi nafkah kepada istri. Kan begitu. Kenapa? Karena dalam posisi orang tua ini sudah dalam posisi memberi kepada anak sampai menikahkan, membiayai semuanya. Namun ketika posisi orang tua itu juga dalam keadaan kekurangan, gitu ya, maka ketika itu istri yang sholihah dijak berbagi. Dek, ya opo, sebetulnya aku bekerja itu untuk sampean, tapi bagaimanapun aku tidak bisa bekerja, tidak bisa menjadi seorang suami yang baik tanpa adanya orang tua. Maka aku bisa memberikan kasih sayang sepenuh hati gini, itu pun karena aku dari orang tua. Maka mari kita juga membahagiakan orang tua. Karena itulah penting punya istri yang soleh. Maka penting punya istri yang isis. Isis Pak. Apa istri? Istri soleha idaman suami. Salah satu indikator istri soleha itu apa? Senang dijak berbagi. Terutama apabila orang tua dalam posisi juga sama-sama membutuhkan. Tapi biasanya orang tua itu sudah melebihi dari itu, terus wis kon nang kono nampek sepong bojomu kono lho, bapak ibu ya wis cukup ngono. Tapi kalau kenyataannya memang bapak ibu itu juga butuh, maka di situ suami yang baik membimbing istrinya untuk kalau bisa ya wis cik manggon ndok kene ae ibu bapak iku dik. Lah istri sing sholihah ngono iku ya. Lho monggo lho Mas, wong jenengan itu sebagai suami saya juga tidak lepas daripada orang tua jenengan. Maka orang tua jenengan juga orang tua saya juga orang tua jenengan. Iku sing istri sholihah. Nek gak sholihah ya emoh. Nah, disitulah kenapa kita diperintah untuk mencari istri yang solihah. Kata Rasul, taribat yadak, barokah kamu. Tapi ini gak solihah, kon tambah cepet tua Pak, wong lanang Pak. Kagian mikir. Oke, jadi prioritas-prioritas. Mana kalau memang sekiranya juga istri itu sudah punya penghasilan sendiri, intinya itu penghasilannya istri loh ya. Karena istri tidak wajib memberi nafkah pada suami dalam urusan apa? Jadi nafkah lahir batin itu kewajiban suami, nafkah lahir dan batin. Cuman 90% suami itu wajibnya nafkah lahir. Batin itu ya artinya memuaskan biologis itu ya kewajiban, tapi 10%-nya gitu loh. Kenapa? Karena 90% itu kewajiban suami itu memberi nafkah uang. Lah sementara nanti kewajiban istri pada suami itu 90% itu di situ Pak. Jadi gitu Pak. Makanya istri kalau punya penghasilan itu wis PPN dhewe duitmu wis gak usah, pembuaran kebutuhan iku teko aku. Nah sing sampean oleh nyambut gawe iku sampean atur dhewe kono terserah. Enak ya wong lanang wong wedok ngono iku ya. Tapi
Al-Quran menyatakan fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsam fakuluhu hani'am mari'a. Tapi jika istri itu sangat-sangat sholihah sehingga penghasilan yang ia peroleh itu sebetulnya untuk dirinya, tapi karena ia soleh mikir, ya Allah aku bisa bekerja ini juga tidak bisa lepas dari ridho, dari apa? Dari izin suami. Maka apa yang aku hasilkan juga dalam rangka mensupport suami. Jika seperti itu istrimu, silahkan kamu nikmati apa yang disedekahkan istrimu kepada kamu itu. Tapi suami tidak boleh memaksa istrinya memberi nafkah untuk dirinya. Kenapa? Nafkah maksudnya itu duit itu loh. Nah, kalau istri, tapi sekiranya lalu punya kok dibek sendiri, ya gak apa-apa, anjani begitu patennya. Tapi istri solihah tentu berpikir bersama. Oke, gitu Pak nggih. Ada prioritas Pak. Nah, yang repot itu terus oleh duit dibrekno ibu. Mari ngono ibu ngekeki blonjo dilewatno suamimu. Iki lho bojomu kekno iki. Maka istri tidak punya harga diri sebagai seorang istri. Lah punya suami kok anak mama. Kan enggak punya harga nanti anak suami di depan istri seperti itu. Lah ngono iku lak ya ono kadang-kadang. Ngono iku ya gak apik. Mboten Nah, ibu ya ojo ngono, ojo mentang-mentang anak terus opo wae terserah kon harus kekno aku nak, wong kon niku anakku kok ngono. Jangan. Sudah ada SOP-nya. Apa SOP? Standar operasional prosedur dalam membagi cinta. Nggih Pak nggih? Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, membawa berkah, dan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.